Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen kok suaranya agak sember nih. Waduh. Banyakan ceramah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di sesi dibacain berita. Bung kameramen dipersilahkan membacakan beritanya. Baik, Bung Alfian, ini lagi ramai nih Bung Alfian. Dari komisaris PT Pelni, Bung Alfian. Jadi ini saya banyak melihat tweet ini, Bung Alfian. Jadi ini ada orang men-tweet kalimat yang menurut saya tidak elok begitu, Bung Alfian. Dan kebetulan Bung Alfian juga sudah posting di Instagram Bung Alfian. Jadi ini ada tweet dari Dede Budiarto atau nama Twitternya Kang Dede 78. Dia men-tweet pada 23 Oktober 2022. Isinya, memilih capres jangan sembrono, apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilafah anti Pancasila. Jadi dia memelesetkan kata khilafah menjadi yang tidak senonoh, Bung Alfian, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas. Bagaimana respon awal Bung Alfian terhadap kalimat ini, Bung Alfian? Respon awalnya saya bacakan ayat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 204. Di antara manusia itu ada yang pembicaraan tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau, ya Muhammad. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Ayat ini memberikan pesan pada kita. Orang-orang kafir itu jangankan ngomong yang terang. Seperti siapa tuh? Dede Budiarto 78 itu ya. Yeah. Yang jelas-jelas yang ngomong sopan santun saja Allah kasih tahu dalam hati mereka. Nah ini kalau udah keluar dari mulut ini, nanti kita lihat lagi dalam surat Ali Imran ayat 118. Nah di ayat itu ada kalimat penegasan apa yang keluar dari mulut mereka dan apa yang ada di hati mereka jauh lebih tajam lagi, lebih sadis lagi, lebih kejam lagi. Dan itu nanti bagi para pemirsa kita akan menjawabnya, tapi intinya orang ini justru menunjukkan sikap sinisme, sikap intoleran, dan sikap menunjukkan bahwa dia juga tidak berpancasila. Berarti dia tidak menjaga persatuan dan perasaan umat Islam. Secara sepihak, dia sebenarnya sudah masuk ke wilayah pencemaran, ya, penghinaan, penistaan. Iya, Bung Alfian. Ini memang yang pertama, Bung Alfian, dia ini bukan orang Islam, kafir. Nah itu Bung Alfian, catatan pertamanya. Yang kedua, dia bisa-bisanya jangan memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan. Lah kan mengkafirkan yang bukan Islam ya kafir, masa nggak boleh? Nah tapi ada yang unik Bung Alfian. Di 2015, orang ini men-tweet, saya sebagai muslim meyakini tidak ada satupun agama dalam kitab sucinya masing-masing yang mengajarkan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Di 2015. Di tahun berikutnya, ini antara 2017 atau 2018, nanti saya lihat tweetnya Bung Alfian udah saya simpan. Saya Katolik kakak, tidak mungkin saya menjelekkan pastor yang sangat dihormati pemenang Yaptin Him Award. Saya tidak bisa sebutkan yang jelas OPM sedang framing berita itu. Nah ini yang saya garis bawahi adalah klaim agamanya dia Bung Alfian. Artinya, kalau dari analisa kecil-kecilan kita bisa dibilang orang ini murtad gitu Bung Alfian. Nah ini kan asumsinya dia sudah bukan Islam lah. Gimana nih Bung Alfian? Orang kafir tapi baper dikafir-kafirkan. Masa kita nggak boleh mengkafirkan? Nah itu Bung Alfian. Nah kemudian yang anehnya lagi dia langsung bahas-bahas capres Bung Alfian. Apakah ini wujud dia takut kalah atau junjungannya atau yang dia pilih nanti takut kalah Bung Alfian? Gimana Bung Alfian? Ada teori gunung es. Orang itu muncul dengan mulutnya sebetulnya apa yang ada di tenggorokannya, apa yang ada di perutnya, apa yang di bawah perutnya atau di bawah kakinya itu ada kekhawatiran yang menurut saya sangat tidak beralasan. Nah kembali kepada orang ini, kelihatannya saya menduga bahwa orang ini perlu dicurigai sebagai orang yang suka mempermain-mainkan agama, menganggap agama itu dianggap hal yang sepele yang boleh apalagi dia pernah mengaku sebagai Muslim, lalu mengaku sebagai Katolik, lalu kemudian jadi buat Anda, kami sudah punya tampang Anda, foto Anda, nama Anda,
ya berarti tentu ini bagian daripada perkenalan kita dengan orang seperti Anda, maka kita akan mengatakan bahwa statement antum itu tidak bisa diterima karena itu sangat sepihak dan menunjukkan ekspresi ketidaksportifan. Dari mana kita mengkafir-kafirkan? Tidak ada. Kita hanya menyebut kalau orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya ya kafir gitu. Sudah, nggak ada mengkafir-kafirkan. Iya, Bung Alfian. Anehnya Bung Alfian, ketika kita membela orang yang merespon tweet ini, kita dianggap sebagai Hizbut Tahrir, Bung Alfian. Wah, lu HTI lu ini lu. Akhirnya di framing sebagai orang yang harus dikotakkan atau disudutkan seperti HTI. Ini gimana Bung Alfian? Karena kan setahu saya Khilafah Minhajun Nubuwah itu memang sebuah keniscayaan Bung Alfian. Ini gimana Bung Alfian? Orang nih udah kafir, so tahu juga Bung Alfian. Akhirnya kan kita yang sebagai muslim ditakut-takuti dengan istilah khilafah Bung Alfian. Khilafah adalah sebuah fakta. Iya. Khilafah, khalifah, kekhilafahan satu khasanah yang sangat dikenal dan dia merupakan sebagai bagian dari ajaran Islam. Iya. Jadi kalau ada orang mengaku muslim tidak suka dengan ajaran Islam itu agak lucu. Tapi kalau Anda yang menyatakan itu wajar karena Anda bukan muslim. Iya. Cuman pernyataan Anda yang barusan itu sampai pada wilayah penistaan yang harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Saya tahu Anda menantang bahwa tidak akan ada, ya silakan saja segala macam. Maka kepada para tokoh muslim, kepada para pengacara muslim, agar bisa membawa orang ini secara normatif dengan proses hukum yang ada. Yang jelas, kekhilafahan merupakan sebuah sejarah yang telah membuktikan bagaimana hebatnya perlawanan orang-orang di Aceh, orang-orang di Solo, orang-orang di Yogyakarta, karena mereka baik bantuan persenjataan maupun bantuan instruktur pelatihan perang didatangkan dari kekhilafahan Turki Utsmani pada tahun 1700-an, 1800-an. Mereka belajar untuk berperang, diajar untuk berperang dan untuk memerdekakan Indonesia, dan menjadi faktanya kita merdeka atas perjuangan mereka. Iya, Bung Alfian, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini Bung Alfian, apa nih pesan Bung Alfian untuk orang Islam agar tidak diam ketika istilah-istilah di dalam Islam itu dihinakan Bung Alfian. Nah yang kedua Bung Alfian, untuk akhir sesi ini mungkin juga Bung Alfian bisa menegaskan tentang pendirian rumah ibadah orang kafir Bung Alfian. Karena kan kadang-kadang mereka tuh hanya sedikit 5 orang tapi pengen bikin rumah ibadah. Itu kan ada peraturan yang mungkin mereka nggak tahu Bung Alfian, atau yang mungkin mereka biasa menerobos peraturan. Itu bagaimana Bung Alfian biar mereka nggak gagal paham? Baik, yang pertama untuk umat Islam mari pertinggi kecintaan kepada Allah dan Rasul dan kepada Islam. Yeah. Karena masalahnya ada pada ghirah. Betul. Terminologi ghirah, G-H-I-R-A-H, ini adalah sebuah terminologi yang pernah dilansir oleh Bapak Profesor Dr. Hamka. Yeah. Ghirah ini artinya cemburu agama, cemburu karena agama, cemburu karena nilai-nilai transcendence keislaman kita. Jadi kalau ada orang tidak ghirah, tidak punya rasa ghirah, tidak punya rasa cemburu secara keimanan, berarti dia ada persoalan dengan keislaman dan keimanannya. Itu poin pertama. Ayo kita pertinggi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, karena kedua itu ada dalil yang kuat. Allah berfirman, allazina amanu asyaddu hubban lillah. Itu ada termaktub dalam rangkaian ayat surat 2 ayat 165. Nah, untuk pendirian rumah ibadah sebetulnya peraturannya sudah pernah dibuat dan masih ada peraturannya. Iya. Namanya SKB 3 Menteri. SKB 3 Menteri itu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri terkait lainnya. Nah, dalam hal ini dikatakan bahwa pendirian rumah ibadah itu baru boleh dibangun kalau ada warga yang KTP setempat sebanyak 90 orang. Itu yang pernah ada dan masih ada sepengetahuan saya. Nah, yang justru sering terjadi, kalianlah yang tidak toleransi. Ya, katakanlah di salah satu perumahan cukup terkenal di Tangerang, Provinsi Banten, bahkan mereka para developernya, para ownernya memberikan persyaratan yang tidak masuk akal. Mereka malah minta 500 KTP. Nah, ini mungkin bisa ditelusuri di daerah mana. Artinya kalau mau terus-terusan dituding intoleran, tidak toleransi, ya tetap ternyata yang suka berbuat begitu justru kalian sendiri. Betul. Nah, jadi kembali untuk seluruh bangsa Indonesia, mari kita bernegara dengan peraturan yang pernah ada, kita pegang,
dan kita taat asas. Jadi jangan sampai Anda menuntut orang jangan intoleran tapi Anda intoleran. Anda menuntut orang agar bersifat humanis tapi Anda seperti komunis, Anda seperti apa ya, orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Nah, artinya ini sebagai catatan dari saya dan sebagai penutup kepada siapapun, ketika Anda mencoba untuk meremehkan Islam, menghinakan Islam, dan memberikan pencitraan yang buruk pada Islam, dunia telah membuktikan siap-siap Anda akan mendapatkan hidayah dari Islam yang sesungguh-sungguhnya. Anda akan bisa masuk Islam, atau Anda akan mati dalam keadaan kafir yang kami tidak punya kemampuan membela diri Anda di akhirat nanti. Karena nasib kami pun belum tentu, kami harus terus menjaga keimanan. Sekian pemirsa sekalian, dibacain berita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.